Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, calon guru penggerak angkatan 9, SD Negeri Semirejo 01 dari Kabupaten Pati. Dalam video ini, saya akan membahas demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ide atau gagasan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 4. Pembelajaran yang berpusat pada murid. 5. Pendidikan budi pekerti. Dan 6. Belajar sambil bermain. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Di depan seorang pendidik memberi tauladan. Ing madya mangun karso. Di tengah seorang pendidik memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta didik. Dan tutwuri handayani, di belakang pendidik memberikan dorongan kepada peserta didik. Yang kedua adalah pendidikan yang berasaskan trikon. Kontinuitas, yaitu pendidikan tidak melupakan nilai akar budaya. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan muridnya. 3. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan lingkungan dan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. 4. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuannya. 5. Pendidikan budi pekerti. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. 6. Belajar sambil bermain. Jika kita melihat anak-anak, tentu kita tidak dapat memisahkan kata bermain dari mereka. Jika kita kembali pada teori belajar sederhana yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara, terlihat jelas metode Among Siswa menggunakan latihan dan permainan dalam pembelajaran panca indera. Untuk anak-anak sangatlah mencolok. Itulah sebabnya dalam praktik pengajarannya, Ki Hajar memasukkan unsur-unsur kebudayaan dalam permainan anak-anak. Itu mengapa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya yang selalu bergerak. Begitu juga kebudayaan bersifat dinamis. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan perkembangan zaman.
Potret manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas. Tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar dengan tuntunan terbaik. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidik ibarat petani dan padi diibaratkan olehnya seperti anak atau murid dalam pendidikan. Pendidik yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual antara lain dalam kegiatan pembelajaran, yaitu memberikan proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar. Kegiatan pembelajaran yang mulai mengenalkan teknologi yang saat ini sedang berkembang agar siswa tidak ketertinggalan zaman. Memberikan kegiatan pembelajaran yang aktif dalam membuat prakarya sehingga mereka mampu berkreativitas dengan ide-ide mereka. Selain itu, kegiatan praktik dalam ilmu pengetahuan alam juga sangat penting diberikan agar mereka mempunyai pengalaman yang bermakna. Selain itu, pembelajaran juga bisa memberikan kesempatan anak untuk berdiskusi dan mengeluarkan pendapat mereka. Penerapan dalam kegiatan bimbingan dan ekstrakurikuler yang akan menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, potensi yang mereka miliki dan sesuai kebutuhan mereka. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka memberikan mereka nilai kemandirian, kreativitas, dan berani. Kegiatan pentas seni akan membuat mereka berlatih percaya diri. Kegiatan ekstrakurikuler rebana akan mengembangkan bakat dan minat mereka dalam bidang seni. Penerapan dalam kegiatan pembiasaan adalah salah satu cara atau metode yang digunakan untuk menanamkan karakter pribadi pada anak. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu, tentu orang tua dan para pendidik berharap dapat selalu diterapkan dalam kehidupannya, baik saat berada di sekolah maupun saat berada di lingkungan sekolah. Pembiasaan upacara bendera di setiap hari Senin akan menumbuhkan sikap disiplin dan rasa cinta tanah air. Kegiatan pembiasaan membaca Asmaul Husna pada hari Selasa sampai dengan Jumat adalah untuk meningkatkan atau menumbuhkan sikap religius kepada peserta didik. Kegiatan senam di hari Sabtu untuk menumbuhkan jiwa yang sehat dan ceria. Kegiatan pembiasaan yang keempat adalah sholat berjamaah untuk meningkatkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pembiasaan berbagi takjil yang diadakan setiap bulan puasa adalah untuk menumbuhkan jiwa berbagi pada diri anak-anak. Dalam penerapannya tentu ada beberapa tantangannya, yaitu 1. Kurangnya persiapan dalam perencanaan pembelajaran sehingga kadang guru tidak menggunakan media dan pembelajaran menjadi kurang menarik sehingga pembelajaran menjadi monoton dan berpusat pada guru. Tantangan yang kedua adalah melaksanakan pembiasaan yang benar-benar bisa berdampak dan bermakna bagi murid. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi untuk menjawab tantangan tersebut, yang pertama, guru harus menguasai keterampilan abad 21,
bisa memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar. Karena bermain merupakan kodrat anak. Solusi tantangan kedua yaitu menumbuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Dan solusi yang ketiga adalah musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid. Demikian presentasi demonstrasi kontekstual dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.